Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, Mas santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa ngaji ya, setelah karantina kita ya kemarin kalian ya. Bisa semua kan? Insya Allah. David sudah sehat ya, alhamdulillah. Di pertemuan ke-12 ini kita akan bahas geometri. Aduh, opo. Geometri menurut Al-Farabi ya. Itu halaman 51 sampai 54 insyaallah ya. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'allif hadzal kitab yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Mudah untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan kemarin yang baru meninggal siapa namanya? Abdul Wahid Mas Adi. Bapak Abdul Wahid Mas Adi ya. Putra dari Kiai Baydawi ya. Benar ya? Kiai Hamid Baydawi ya. Juga untuk seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keluarga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orangnya kita, kuliah kita nanti. Semoga kita senantiasa sehat ya, sehat, kehidupan kita berkah ya, rezeki kita juga berlimpah ruah tanpa susah payah ya. Dan kita senantiasa berbahagia. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Ilmul handasati. Ilmu handasah. Handasah itu bahasa Arab serapan ya. Mu'arrab. Diambil dari bahasa Persia. Andazah. Ya, aslinya itu andazah. Apa artinya andasah dan handasah? Artinya maqadir. Maqadir itu ukuran-ukuran. Nah, bahasa Persianya itu andazah, bahasa Arabnya handasah. Nah, itu terjemahan ke bahasa Yunaninya adalah geometri atau istiqsah. Ya. Geometri itu kalau bahasa Indonesia apa? Ilmu ukur. Ya, ilmu ukur. Jadi tadi saya tanya, kalian nggak ada yang IPA ya lu ya? IPA semua? Kagak mana nama bahasa. IPA bener mas? Tapi hilang semua ya. Mas Rozi ya mas? Sekolah mas? Enggak. Awal itu apa? Bahasa? SD terus pak. Kalau saya dulu di pesantren itu sebenarnya sekolahnya suka ya matematika. Cuman setelah SD saya di pesantren saya itu ngajarin matematika hanya sampai SMP, kelas 3 SMP. Pas aliyah udah nggak ada matematika, adanya logika. Jadi ini kalau ada Mas Arman yang IPA kan ya, Mas Arman ya kita belajar bareng lah ya. Tapi juga nggak akan serumit waktu kita belajar dulu. Ini kan pengantar ya, jadi nggak usah takut dengan matematika juga, asik juga kok ini. Jadi ilmu handasah artinya apa? Ilmu ukur. Geometri atau ilmu ukur. Ya. Nanti kita akan ketemu di sini apa maksudnya. Wa amma ilmul handasah. Adapun ilmu geometri ya atau ilmu ukur. Falladhi yu'rafu bihadzal ismi. Yang dikenal dengan nama geometri itu syai'ani, ada dua. Pertama handasatun amaliyatun ya.
geometri praktis, wa handasatun nadhariyah, dan geometri teoritis. Jadi geometri itu ada yang praktis, ada yang teoritis. Kemarin sebenarnya pertemuan sebelum ini kita bahas soal aritmatika. Aritmatika itu ilmu hitung. Sama juga. Aritmatika atau ilmu adat itu ada yang amaliyah, praktis, dengan nadhariyah, teoritis. Ya, Mas Danis, jadi kalau ada nadhariyah itu teori. Nadhar. Kalau amaliyah, amal kan tindakan, praktek. Nah, ini juga sama. Ini sama dengan tempo hari waktu membahas soal aritmatika. Yang dibahas pertama fal amaliyah. Yang pertama dibahas adalah yang praktis dulu. Sama, pas kemarin bahas aritmatika, yang dibahas dulu bukan teoritis. Biasanya kan kalau kita ketemu belajar filsafat dulu, Mas Faid juga ngerasain, pasti kan dibahas biasanya teoritis dulu ya. Filsafat tuh ada yang teoritis, praktis gitu kan. Pertama bahas soal teoritis, baru praktis. Kan biasanya gitu kan? Atau malah nggak ada praktisnya, Pak? Iya betul. Ya kan? Maksudnya yang teoritis itu sesuatu yang cukup dipikirkan saja. Kalau yang praktis itu kan bisa dilakukan, mengetahui lalu dilakukan. Kayak kalau di filsafat berarti etika. Etika itu filsafat praktis, ya kan? Yang teoritis metafisika, ya kan? Logika itu sama. Nah, ini yang dibahas pertama adalah fal amaliyatu minha. Adapun yang praktis dari geometri, tangduru fi khututin, menteorikan, memperhatikan tentang khutut. Khutut itu garis. Ya. Geometri membahas soal garis. Wasutuh, sutuh itu artinya permukaan atau bidang datar, bangun datar. Ya. Fi jismin, di dalam jisim, tubuh, sesuatu yang bertubuh. Jisim itu artinya malahu arad, wa malahu tul, wa malahu umaq. Sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam, itu disebut sebagai jisim. Ya. Kayak misalnya, apakah Tuhan berjisim? Tidak, ya. Karena kalau ada panjang, lebar, dalam, kita kan ini jisim ya. Nah, kita disebut punya jisim. Ini jisim itu jangan diartikan hanya tubuh. Maksud dari jisim adalah sesuatu yang punya panjang, lebar, dalam, ya kan? Kita punya panjang, lebar, dalam kita. Nah, itu jisim. Nah, fal amaliyah, geometri praktis itu membahas pertama tentang garis dan juga permukaan sesuatu yang berjisim, sesuatu yang korporeal. Bahasa Inggrisnya korporeal, ya. Bukan korporeal. Korporeal itu artinya jisim. Jisim itu body jisim lah. Kalau di Indonesia apa sih? Bisa. Karena kalau kita nyebut tubuh itu kan benda ya. Tapi terlalu umum kan kalau kita nyebut itu ya. Tapi kalau kita cari di Kamus Munawir itu ya, di KBBI jisim nggak ada. Saya cari itu jisim nggak ada. Tapi giliran di Kamus Munawir Arab Indonesia, jisim diartikan tuh tubuhnya, kemudian artikan jisim juga gitu. Tapi wallahualam, yang non orang yang tidak bisa bahasa Arab tahu istilah jisim kayak Danis, istilah jisim ya. Tapi tubuh lah namanya gitu ya. Tubuh artinya sesuatu yang punya panjang, lebar, kedalaman. Ya kayak misalnya gelas ini semua ini jisim semuanya. Fi jismi khosabin, contohnya adalah sesuatu yang panjang ataupun permukaan di dalam tubuhnya kayu, ya, di kayu. Ingkan alladhi, apabila ada jisim itu alladhi yasta'miluha najjar, yang apabila jisim itu apabila ini rujuk domirnya agak ngaco balau ini. Ingkana itu jisim mungkin, alladhi yang jisim yasta'miluha menggunakan pada ini khutut dan sutuh najjar. Sebenarnya lebih enaknya ingkanal khutut, ingkanatil khutut wal wasutuh istamalaha najarun seharusnya.
Cuma ini nahunya agak berantakan nih, Al-Farabi. Maksudnya adalah tadi panjang dan permukaan kayu apabila itu berurusan dengan orang-orang tukang kayu. Ya, orang tukang kayu kan berurusan dengan panjang dan ini kan permukaan ya. Ini apa nih? Misalnya jendela, ya kan? Itu kan ada panjangnya berapa? Kalau nggak pas nih mas, masang kusen itu susah loh, harus presisi. Kalian ada yang pernah masang itu nggak, pintu nggak? Saya pernah kemarin tuh kan gini, pintu lantai atas saya itu kena hujan, kemudian agak kropos gitu kan. Ya udahlah, pintu yang dalamnya saya copot, saya pasang untuk masang di pintu yang depan ini. Tapi ternyata beda kusen. jadi longgar gitu, nggak ngenutup. Itu jadi jelas bahwa ilmu ukur jadi penting, ya kan? Kalau nggak pas, kacau itu. Tetangga saya juga ada sama itu, beli pintu sama juga, urusannya pintu. Ternyata lebih tinggi. Jadi kayak kalau celana ngatung nggak apa-apa ya, ini pintu ngatung. Iya, jadi bawahnya tuh kosong gitu. Iya, ya kalau misalnya ditambah semen kan jadinya bisa nyandungi mas, bahaya kan, nggak bagus itu. Dia akhirnya nggak tahu gimana tuh, ya ditambal sih, jadi pintunya ditambal ya. Tapi paling tidak kalaupun ini ya berarti kusennya diturunin kan. Nah, itu sebagai contoh bahwa Najjar itu tukang kayu itu membutuhkan handasah al-amaliyah ya. Au fi jismi hadid, atau di dalam tubuh besi ya. Ingkan Allah yastamilu haddad, apabila yang menggunakannya adalah tukang besi. Sama juga kan, ini kan semua sebenarnya ya besi ataupun apalah ini ya. Ini kan juga harus presisi kan. Misalnya recorder ini kan ada mur kan, itu kan harus pas itu. Ulirannya seperti apa, panjangnya seperti apa, ya kan? Bahkan kan kecil-kecil kan, ukuran kecil-kecil. Itu artinya dia harus presisi betul. Oh ini ukuran yang cukup adalah kalau mur kan ini ya, ini apa? Bautnya itu ukuran berapa? Nah itu kan? Ini tadi perlu itu. Tanpa handasah itu headphone kita kacau balau itu, ya kan? Saya sehari-hari kan megang handphone kan, itu dipastikan ada ilmu handasah di situ. Ya. Au fi jismi haitin, atau di tubuh tembok. Ya. Ingkana la yastamiluha banna, apabila yang menggunakan panjang dan permukaan tadi adalah tukang bangunan. Berarti kan sama nih, kayu juga harus presisi, nggak pas kacau balau ini. Ini kan harus pas ya, ukuran sini sehingga kaca bisa masuk. Kalau nggak, kaca bisa pecah, ya kan? Nggak pas itu. Nah sama, bangunan juga sama. Panjang lebarnya nggak pas, itu ya bisa terlalu pendek misalnya ini, atau terlalu tinggi, ya. Atau mungkin kalau kita ukurannya tidak pas, bangunan itu bisa mubazir, ya. Beli semennya kebanyakan, ya, atau beli batu batanya kelebihan atau kurang lah, ya. Artinya ini handasah au sutuhi aradi, ya. Atau panjang dan atau garis dan permukaan yang terdapat pada sutuhi aradi, permukaan tanah, wa mazarya, dan sawah-sawah. Ingkana masihan, apabila ada orang yang menggunakan garis dan permukaan itu, masihan itu tukang ukur. Tanah itu kan ada ukuran-ukuran ya, baik tanah untuk tempat tinggal ataupun untuk kuburan, ya kan? Kuburan itu biasanya berapa? 2 kali 1 ya, umumnya kan. Tapi kalau bayangkan kalau orangnya panjang, ya kan, itu kan harus ngukur tuh. 2 kali 1 itu kan karena umumnya kita ya tingginya kan 160, 170 gitu kan, jadi 2 meter lah gitu. Itu kalau kemudian ternyata orangnya
orang yang tinggi itu kan. Nah itu tadi. Artinya dan ukuran-ukuran tanah itu juga menentukan juga kan. Apalagi sekarang tanah di apa namanya ya nggak kayak zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan orang ya nggak ada beli tanah ya. Zaman dulu dikasih-kasihin aja, ada tanah pernikan kan. Bahkan di daerah selain di Pulau Jawa ini konon kalau beli tanah itu sepelemparan batu gitu. Saya mau beli tanah gitu kan. Yaudah sampai sono ya. Kalau sekarang kan kalau di Jawa kita diukur ya. Sekian masing-masing misalnya anaknya berapa, warisan gitu kan harus jelas. Nah, ingkar masya. Wa kana wa kadzalika kullu sahibi handasatin amaliyatin. Demikianlah setiap orang yang menerapkan geometri praktis, fa innahu, orang tersebut innama yusawwiru fi nafsihi, dia mengkonsepsikan di dirinya khututon, garis, wasutuhan dan permukaan, watarbian, tarbian itu kotak, apa sih, segi empat ya, watadwiron, lingkaran, watatlitan, segitiga, fi jismin, di dalam jisim. Wahua jisim almadatu, itu almadah, materi, alati yang hiyal maudu'ah, menjadi objek litil kasuna'ah al-amaliyah, bagi ilmu yang praktis itu. Nah, ini yang pertama berarti. Yang pertama adalah apa? Geometri praktis. Urusannya dengan apa? Panjang, garis, permukaan, segi empat, lingkaran atau segitiga yang terkait dengan jisim. Ya. Intinya ukuran-ukuran sesuatu yang punya panjang, lebar dan dalam. Ukuran seperti apa? Gitu kan. Ini membahas seperti yang tadi kita mau beli tanah, ya kan? Berapa meter persegi, gitu kan? Nah itu halnya sebenarnya. Kalian apa yang biasanya sehari-hari kalian harus pakai ukuran-ukuran apa? Beli beras, ya kan? Sama juga itu kan? Beras misalnya kilo atau apa namanya? Atau literan, ya kan? Ini saya karena ini matematika, saya akhirnya bawa ini super rumus matematika, bener ya? Opo ini. Yang diukur itu apa? Pengukuran panjang, luas, volume, berat, waktu, jumlah, ya kan? Apa misalnya kalau panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya itu. Nah, tapi tadi yang dibahas adalah sejauh mana ukuran-ukuran itu melekat pada sesuatu yang berjisim, ya. Apa namanya ya? Kayak orang-orang yang jualan tanah kayak tadi, kan dia pasti jago matematika nggak mas? Enggak kan? Ya belum tentu kan? Ya tapi dia bisa ngukur, kalau satu apa namanya tanahnya 1 hektar misalnya gitu, harganya sekian, nah gitu kan? Tidak harus jago matematika. Nah itu artinya sama juga misalnya gini, ilmu hitung lah. Di pasar itu kan orang juga pakai hitungan kan? Kalian bisa memastikan mereka jago matematika nggak? Enggak kan? Nah itu yang dipraktekkan oleh orang kita sehari-hari itu ilmu hitung dan ilmu ukur praktis, tidak harus jago matematika ya. Di sehari-hari kalau ilmu hitung yang biasa kita pakai apa? Bukan, kalau ilmu hitung tambah, kurang, ya kan? Kali juga pakai ya? Kali, bagi, paling gitu kan? Ngukur angkar nggak kalian? Enggak ada itu, ya kan? Makanya kemudian sebagian kita apa gunanya belajar matematika ya, gitu kan? Ternyata nggak semuanya dipakai kan? Apa teori-teori matematika nggak apa mas? Oh mas Fawaid? Ya maksudnya dulu belajarnya susah tapi kemudian nggak kepake gitu. Oh mas? Oh mas? Iya. Ya bangsa apa namanya?
persamaan, aduh repot-repot lah ini. Bilangan desimal misalnya, desimal itu kan kepake nggak sih sehari-hari? Apa dia kalau ini ngomong ilmu hitung nih, kapan kita pakai desimal? Pas waktu itu Pak, digital ya. Apa? Digital aja Pak hitungannya Pak, tidak terpakai secara. Iya kan? Nah ya gitu. Kayak misalnya ini, kalian rumus Pitagoras tahu kan? Iya. Ya kan? Tapi itu sehari-hari dipakai nggak? Kayak juga kan? Enggak. Kubus, enggak. Tapi apa namanya, tukang bangunan itu walaupun nggak jago matematika itu loh, tahu loh ukurannya sekian tahu loh. Saya dia ngelihat aja gini ya, mau bikin bangun ini kurang lebih berapa sih? Taruh ini 5 kali 4, taruh gitu ya. Itu dia bisa mengukur nih. Oh ini butuh semennya sekian, tahu deh, ya kan? Padahal nggak jago matematika juga itu, beda. Itu yang dipraktekkan oleh beliau itu, tukang kayu, tukang bangunan, dan kita sehari-hari ya sebenarnya lebih sering geometri atau tadi aritmatika yang praktis. Wan nadoriyatu, ini yang kedua, geometri teoritis, innama ya saya tangduru fi khututin, dia memperhatikan atau menteorikan fi khututin mengenai garis wasutuhi ajsamin alal itlaq, dan permukaan dari jisim-jisim secara mutlak ya. Wal umum, secara umum juga, wala wajhin, dan atas sisi ya ummu sutuha jami'il ajsam, yang mencakup permukaan semua jisim ya. Ini berbeda dengan geometri praktis. Kalau yang teoritis yang dibahas itu garis ataupun permukaan ataupun tadi lingkaran, segitiga, persegi 4 secara umum dan secara mutlak. Tidak harus membahasnya terkait dengan benda tertentu. Kalau tadi kan ini berapa inci kan gitu kan? Sehari-hari itu kan, laptopnya ini berapa Pak ukurannya, gitu kan? Butuhnya berapa? Jangan gede-gede kan, biasanya gitu kan? Oh misalnya berapa? Ini 11 kalau nggak salah. 11 itu berapa inci Mas? Oh, 14 Pak. 14 kan? Ya 14. Atau misalnya TV kan gitu kan? 14 atau lebih gede lagi. Oh iya. Nah itu apa namanya? Kalau tadi yang kita biasanya lakukan tadi ya, misalnya beli laptop, beli TV dan seterusnya, itu adalah yang praktis. Sementara yang teoritis itu membahas panjang, lebar, dalam, bangun ruang ataupun bangun datar itu secara mutlak, secara umum, yang bisa berlaku untuk semuanya. Yang kita pelajari di sekolah lah, yang tadi yang kemudian nggak semua dipakai juga, ya kan? Itu teoritis, ya. Wa yusawwiru fi nafsihi, teoritis tadi mengkonsepsikan di dirinya al-khututo, garis-garis bil wajhil ami, secara umum ya. Alladzi la yubali fi ayyi jismin kana, dan tanpa mempedulikan garis itu ada di jisim yang apa. Ini misalnya membahas soal apa misalnya segi 4 misalnya gitu ya. Ya wes segi 4, tanpa kemudian ini ngaitkan ini adalah roti tawar ya kan, atau ini apa namanya apa misalnya yang saya kebayangnya roti tawar kalau apa yang bujur sangkar itu yang sering kita apa, origami ya kan, origami dan sama yang tadi. Tapi ini terlepas dari semua itu, misalnya hanya membahas segi 4 sebagai segi 4 secara umum, segitiga sebagai segitiga, lingkaran sebagai lingkaran, dan seterusnya. Misalnya apa namanya kerucut dan sebagainya, apa misalnya tabung sebagai tabung misalnya gitu ya. Apa namanya ini apa, kerucut ya kalau yang kayak gini ya, Ustuan ya kan, dan seterusnya. Ini sebagai ini ya, garis sebagai garis itu seperti apa.
kemudian dan seterusnya. Bil wajhil am, tanpa mempedulikan dia melekat di jisim apa, ya. Wa yatasawwaru fi nafsihi, dan dia mengkonsepsikan di dirinya as-sutuh, permukaan atau bangun datar, wa tarbi kotak, ya. Wa tadwir lingkaran, wa taklis segitiga, bil wajhil am, secara umum, alladzi la yubali fi ayyi jismin kan, tanpa mempedulikan hal-hal tersebut terdapat di jisim apa. Wa yatasawwaru al mujassamat, dan mengkonsepsikan bangun ruang. Ini bangun ruangan nih, ya. Apa sih ini? Kalau di sini apa sih? Bentar. Bangun ruangnya itu apa? Kalian piramida, ya kan? Bangun ruang itu bangun ruang misalnya kerucut, ya Mas, ini kerucut Mas. Kerucut ini silinder, bola, kubus, ya kan? Kubus itu kan gini ya. Ya kan? Ini kan kayak Ka'bah itu loh. Ya kan? Nah, ini kubus nih, ya kan? Ya kurang lebih gitulah. Iya, ini kubusnya tapi terbalik ini. Iya. Atau misalnya apa, limas, ya kan, segitiga, kemudian di dalamnya ada lagi, nah, dan seterusnya. Itu apa namanya, ala wajhil am, secara umum, ala itlaq wa sabilil am. Alladzi la yubali fi ayyi jismin kanat, tanpa mempedulikan hal tersebut terdapat di jisim yang mana, wa fi ayyi madatin, di materi apa, wa mahsusin kan, atau di hal yang indrawi yang apa. Bal alal itlaq, melainkan secara mutlak, min ghairi ayyuki ma fi nafsihi mujassaman, tanpa harus ada apa jisim itu suatu jisim, aturan nanti dalam suatu bangun ruang, huwa khosyabun, apakah dia itu berbentuk terdapat pada khosyab, kayu, au mujassaman wa huwa haitun, apakah dia itu suatu bangun ruang berupa tembok, au mujassaman wa huwa hadidun, apakah dia itu bangun ruang berbentuk besi. Walakin al mujassam al am lihadi, melainkan bangun ruang secara umum. Intinya gitulah, ya. Geometri yang kedua, geometri teoritis, itu membahas garis, bangun ruang, bangun datar secara umum, secara mutlak, tanpa harus mengkaitkan bahwa ini seperti apa, enggak, ya. Ini aja teorinya seperti apa. Kalau kita sudah ketemu kayak gini, misalnya gini, ini berarti ini panjangnya berapa, misalnya gitu, ya. Ini garis miringnya berapa, secara umum, ya. Wahadal ilm, ya, geometri teoritis ini, waladhi yadhulu fi jumlatil ulum. Nah, geometri teoritis itulah yang termasuk dari ilmu, ya. Wa huwa yufahisu fil khutut, dan dia meneliti tentang garis, wa fis sutuh, dan meneliti tentang permukaan, wafil mujassamat, dan membahas tentang bangun ruang alal itlaq, secara mutlak, wa an askaliha, dan tentang bentuk-bentuknya, wa maqadiriha, dan ukuran-ukurannya, wa tasawiha, dan persamaannya, wa tafadiliha, dan keunggulannya, wa an asnafi awdha'iha, dan ragam posisinya, wa tartibiha, tertibnya, wa an jami'i ma yalhaquha, dan semua yang menyertainya, mithli an nuqati waz zawaya, seperti titik dan sudut, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ini geometri teoritis itulah yang termasuk ilmu. Tapi di sini Al-Farabi tidak menjelaskan ilmu itu apa. Dia langsung jalan aja. Tapi dari penjelasan tadi bisa diprediksi bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah sesuatu yang general, yang mutlak,
ya. Kalau sesuatu yang sifatnya praktis dan kemudian itu kan bisa berubah-ubah, itu bukan ilmu. Artinya sesuatu dinyatakan sebagai ilmu apabila yang dibahas adalah sesuatu yang sifatnya umum, ya, berlaku di mana saja. Misalnya kayak gini kan, kalau bujur sangkar itu kan asalkan ini 4, ya, 4 kali 4 ini pasti 4 juga kan, gitu kan. Ini 2, ini pasti juga sama, 2, ya, kayak gitu. Ini sebagai contoh. Secara artinya dia di kehidupan praktis kan belum tentu juga sebenarnya, bisa jadi dia mencong-mencong. Ada istilahnya poligon, kalian tahu poligon? Sepeda, Pak. Poligon itu adalah bangun datar yang sudutnya banyak. Kayak misalnya gini nih, ini poligon juga. Misalnya gini. Poligon. Pokoknya sudutnya banyak. Ini bisa gabung-gabung, macam-macam kalian gambar apa aja bisa jadi poligon. Gabungan dari ini nih. Gabungan dari berbagai ini bisa jadi poligon. Nah, itu di kehidupan sehari-hari kadang kita poligon kan, kayak misalnya kita beli tanah itu kan kadang tidak 100% segitiga kan, tidak persegi panjang pun kadang nggak lurus kan, kadang mencong-mencong kemana-mana gitu kan, kayak gini lurus, ini lurus, sininya lurus, ininya agak miring dikit, gitu kan, miringnya juga kadang nggak lurus juga kan, agak mencong gini, misalnya ada got, ada sumur, ada macam-macam, nah itu kan, sebagai contoh. Artinya diukur geometri teori, geometri praktis itu bukan ilmu, ya, karena bisa macam-macam. Sementara yang dibahas oleh geometri teoritis inilah ilmu, karena dia berlaku di mana saja, kapanpun, secara umum, ya. Nah, yang dibahas apa? Tadi kan, pertama, objek kajian dari geometri teoritis adalah yufahisul hudud wasutuh wal mujasamat al itlaq, membahas garis, bangun datar, bangun ruang secara umum, ya. Yang kedua, an ashkaliha, bentuk-bentuknya, ya. Ashkaliha, maqadiriha, ukurannya, wa tasawiha, persamaannya, wa tafaduliha, wa asnafi awdoiha, wa tartibiha, ragam posisi-posisinya, tertibnya, wa jami'u ma yulhaqu biha minan nuqat wa zawaya, dan titik dan sudut-sudutnya. Ini kedua. Yang ketiga, wa yufahisu anil munasabat wa ghairul munasabat, meneliti tentang keselarasan dan ketidakselarasan. Wa anil lati hiya minha mu'tiyat wa ma laysa bi mu'tiyat, membahas tentang mana yang terberi dan mana yang tak terberi. Ini saya nggak tahu maksudnya apa, mu'tiyat. Ini pakai bahasa matematika klasik ini. Mu'tiyat, kalau saya cari apa maksudnya ya? Terberi dan tidak terberi, nggak tahu lah. Wa anil musyarakah minha wal mutabayinah, mana yang berserikat dan mana yang bertentangan. Nah, ini bisa dipahami. Artinya ada bangun tertentu yang bisa digabungkan, kayak misalnya gini. Kan silinder ini kan lingkaran sama lingkaran, kemudian ini kayak tabung kayak gitu kan. Atau yang lebih mudah inilah. Ini ada lingkaran, kemudian ini ada yang kerucut. Atau yang lebih jelas banget, kubus, ya kan? Kubus itu gabungan antara bujur sangkar. Nah, itu kan. Mana yang mutabayinah, mana yang musyarakah, mana yang mutabayinah. Wal mantiqat minha, dan area-areanya. Wasum sumbatan wan asnafi hadaini, dan ragam dari zona dan sumbatan. Wa ya'riful wajha fi sigotin makanat sabiluhu minha. Wa ya'rifu, orang yang mempelajari atau mengkaji geometri teoritis itu mengetahui al-wajha, sisi, visi ghatin, di dalam ungkapan maka nasabilu minha, yang dengan caranya itu ayyamal, dia bisa bekerja, ya. Cara mengungkapkannya seperti apa, ini sebutannya apa. Di sini saya bawa buku kedua juga nih. Kalau di bukunya Al-Farabi ini terlalu umum. Saya bawa Rosail Ikhwan Sofa. Ini yang jilid 1 ada mas kayak gini tuh. Faslun fi anwa'il khutut. Ini kitab kuning juga ada mas, jangan disangka kayak gini ada ini. Ini pasal tentang ragam garis, kan. Atsani al-muqawas, ini kayak ini disebut muqawas. Kemudian nih, watali al-khat
munhanin wa al murakkab min hamid hada. Sopo lah ngono lah. Poligon tadi Pak. Iya. Banyak ini. Ini garis itu ada banyak misalnya gini. Kemudian dia apa namanya? Ini kotak juga ada ya. Bujur sangkar. Kemudian yang bangun ruangnya ini zawaya, sudut-sudut ya. Ini di sini apa namanya sudut ini Pitagoras ini kan nanti sudut. Kemudian lingkaran bisa dijadiin apa, kayak kan? Ini setengah lingkaran. Oh, luar biasa lagi. Apa nah ini misalnya kan ini gabungan nih sebenarnya. Kayak misalnya kalian tahu ini tadi yang tentang makanan sesuatu yang terkait dengan yang lain. Misalnya gini. Ini segi empat. Segi empat digabungin jadi segi empat jadi apa? Double. Oh, itu Pak. Bintang. Ini apa? Ini Islam oleh ini. Ini Islam, ya. Kalian kalau ngelihat apa namanya? Al-Azhar itu gini, Al-Azhar Mesir gini. Oh. Apa namanya? Segi empat. Nah, kalau ini beda. Segitiga dua. Apa? Bintang David, ya kan? Ini Israel. Kalau yang apa namanya? Al-Azhar 4. Segi 4. Jadi kalian jangan keliru tuh karena segi 4 2 ini Azhar. Al-Azhar. Jadi kalau ini Israel ini. Ya kan? Dewa itu. Apa? Dewa namanya Dewa 19. Apa yang ini apa ini? Azhar cinta. Yang atas kan? Tapi kemudian apa kayak gini kemudian orang seolah-olah ini apa sakral apa ya kan? Apa sakralnya kayak gini ya kan? Lambang doang sebenarnya kan? Cuman ya karena dihormati oleh sebagian orang ya kita jangan menghina ya kan? Kayak misalnya ya sama aja dengan apa namanya kita merah putih itu kan? Kemudian merah putih dilecehkan dengan cara yang macam-macam lah. Ya kita marah juga ya sama juga gitu. Ini artinya ini walaupun sebenarnya cuma kayak gini doang, ini ada simbol di baliknya ya. Oke, kita lanjut. Aduh, ini ngomongin apa ini. Kemudian tadi bagaimana cara mengungkapkannya ya. Ini apa kalau kalian mungkin apa swastika kalian tahu ya? Tahu. Kayak gini tahu ya? Nasi. Nah, ya? Nasi atau Hindu dua-duanya. Ini swastika kayak gini menurut kalian logo apa? Nazi kan? Nazi kan? Tapi apakah itu dimulai dari Nazi? Enggak loh. Buddha mas, ada loh Buddha itu ininya ini loh swastika, ini swastika ini swastika. Maknanya apa Pak? Apa? Maknanya apa ya? Golek dewe lah. Ini tuh mas sebenarnya ya, kalaupun ada makna mas, itu kan pinter-pinter orang yang ngasih makna mas. Kayak misalnya gini, Lambang. bendera merah putih, merahnya artinya apa? Berani Pak. Berani. Putih suci, ya kan? Itu kan suka-suka kita aja, ya kan? Benar nggak? Iya. Iya, itu istilahnya arbiter. Kalau di semiotika itu arbiter. Arbiter itu suka-suka aja. Arbiter ya kan. Hijau, artinya orang jangan terlalu fanatik banget juga sebenarnya. Ya kita menghormati itu karena oke, itu kan bagian dari identitas kita. Tapi ya sebenarnya ya itu suka-suka kita aja. Ya kan suka-suka kita. Ini sama mas ini. Swastika artinya apa? Paling banter ya tadi mas. Oh ini Nazi. Kalau misalnya kayak gini. Apa? Palu arit. Orang masuk palu arit itu orang ketakutan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan misalnya palu arit itu kan apa? Bangunnya apa aja sih? Silinder 2. Itu nanti silinder 2 jadi palu kan? Kemudian ini kan kalau misalnya kayak sabit itu apa itu? Setengah lingkaran kan? Jadi 2. Kemudian ini ada persegi panjang. Kan itu kan? Ada mas? Kayak ini. Ya kan sebenarnya gitu doang. Yang paling parah sih sebenarnya ini logo kan kalian udah ngeliat logo apa namanya Hari Santri sekarang kan gambarnya tahu ya? Tulisan akhirnya tulisan bawahnya apa? Santri sehat apa sih? Indonesia kuat. Nah T-nya kan kayak gini kan? Iya loh, gini santri.
Nah, gini nih. Tuh, biar baca Mas itu. Itu ada yang masalahin loh Mas. Maksudnya kadrun itu. Gini, santri sehat. Gini doang nih kayak gini doang. Oh, masa itu logo Hari Santri ada salibnya ya Allah. Allah Akbar. Tapi kayak gitu jadi masalah. Kayak misalnya kemarin apa logo kemerdekaan kan 17 tuh kan ada yang ya Allah. Itu perlu belajar matematika lagi. Nah ya apa sih urusannya dengan ini? Apakah kemudian kita melihat kayak gini, nulis kayak gini langsung jadi kafir? Iya. Kan nggak mungkin toh. Tiba-tiba langsung jadi Kristen gara-gara T-nya kayak gini. Ya enggak juga. Gara-gara nulis kayak gini langsung misalnya tadi kan apa namanya? Ini kan kayak gini, ya kan? Ini kan sebenarnya bangun ini setengah lingkarannya, kemudian ini kayak gini aja langsung PKI. Ya elah, lebih. Ganti sendok sama garpu, Pak. Itu Mas bukan. Apa namanya? Sama piring. Bukan, pakainya toge kan ada tuh yang toge ya kan? Toge itu kan kayak itu loh, kayak palu arit. Aduh. Ini ikonografis apa namanya? Orang yang terlalu ikonoklasme, ya kan? Orang yang terlalu mengagung-agungkan apa namanya? Simbol-simbol, kemudian ketakutan dengan simbol-simbol. Apa? Itu kan pemberhalaan sebenarnya kan? Kita takut dengan simbol kayak gini itu apa? Ya kan? Ya nggak jelas banget. Oke, kita harus beyond simbol. Makanya tadi kan Mas Dani, apa artinya Pak? Sebenarnya suka-suka orang ngertiinnya, ya kan? Ya, kayak kalian tahu itu anekdot soal Gus Dur menjamu mahasiswa baru kemudian dengan Kain itu. iya kayak kain ya, pakai celana dalam, ya kan? Itu kan kisahnya tuh yang kemarin baru meninggal, pakai Sukri Zarkasi. Pakai Sukri Zarkasi mahasiswa baru di Mesir. Gusmus sama Gus Dur itu kan seniornya kan, datang nih santri baru, tuk gitu. Oh, gimana Gus Indonesia gitu. Oh iya gitu kan ya. Senior sama senior kan masih hormat nanti. Oh ya, saya bikinin teh ya, kalau di sana kan bukan kopi, kita bikinin amilaksai gitu. Amilaksai tadi, amilaksai boleh saya bikinkan kopi, teh ya, amilaksai ya. Syai bukan Syahi itu Saudi ya. Amilaksai, oh ya. Bikinin kan, masak air biar matang. Udah matang ya Gus. Kemudian itu pakai celana dalam kan. Gus Dur kan pakai celana dalam gitu. Apa gelasnya dibersihin pakai celana dalam Gus Dur kan. Habis itu sendoknya pakai sikat gigi. Gitu. Kayak Sukrinya kemudian mau minum, ayo monggo silakan. Kayak Sukrinya diem aja, anak baru ya. Tapi itu kenyataan itu gitu. Baru itu dikasih tahu kan gitu. Jenengan itu ngelihat ini celana dalam, ya kan? Padahal apa? Ini adalah kain. Gus Dur ngeliatnya apa? Kain, ya kan? Kain ini, dan ini kain bersih, baru celana dalam baru, ya kan? Iya itu loh. Kemudian tadi kan, Anda melihat tadi sikat ini, benda ini sikat gigi, ya kan? Kebayangnya sikat gigi, padahal apa? Ini adalah benda padat yang bisa digunakan untuk mengaduk, ya kan? Dan ini sikat gigi baru, ya kan? Tapi tadi kan karena dalam hal ini mahasiswa barunya ini masih tadi kan masih terbayang-bayangi dengan hal-hal yang sifatnya konvensional, itu kan konvensional kan? Oh ini celana dalam, ini sikat gigi. Tidak sampai ke hakikat. Itu ilmu hakikat itu Mas. Hakikat celana dalam adalah kain. Hakikat dari sikat gigi adalah benda padat yang mungkin untuk mengaduk kopi atau teh. Itu aja. Gus Dur udah sampai hakikat. Gitu. Oh iya gitu. Tapi ya itu kalian bisa untuk ngerjain si Danis lah. Saya udah dikasih tahu yang ada kami dikerjain Pak. Oke, kita lanjut ya. Wa ya'rifu al-wajha fi sigati makana sebelumnya. Oh ya. Wa ya'rifu kaifal wajh
kaifal wajhu fi istikhraji kulli ma sabiluhu minha ayyam. Wa ya'rif, dan orang yang mempelajari geometri teoritis itu mengetahui kaifa al wajh, bagaimana sisi fi istikhraj dalam menyimpulkan kulli ma sabiluhu minha, segala cara yang dengannya ayyamal dia bisa bekerja. Tadi dengan adanya pengetahuan tentang rumus-rumus, misalnya paling mudah inilah ya bujur sangkar aja lah ya, paling mudah ya. Maka kemudian dia bisa menyimpulkan, ya kan? Kalau udah tahu bahwa kalau ini bujur sangkar, atau misalnya segitiga sama kaki ya, sama sisi ya kan. Kalau misalnya kayak gini, ini misalnya ini dua, udah bisa dipastikan ini dua, itu kan bisa disimpulkan. Kemudian apa? Wa kaifal wajhu fi istikhraji, dan bagaimana sisi fi istikhraji untuk menyimpulkan kulli ma kana sabilu mina ayustakhraj, segala cara yang dengannya dia bisa menyimpulkan. Wa yu'rafu asbabu hadhihi kulliha, dan dia mengetahui sebab-sebab itu semua. Kenapa dia bisa menyimpulkan ini pasti sama-sama dua, ya kan? Tadi walima hiya kadalika, dan bagaimana dia seperti itu, ya? Bibarahina tu'tina al-ilma al-yakin, dengan argumen yang memberikan kepada kita pengetahuan yang meyakinkan. Ya. Jadi misalnya kalau segitiga itu berarti setelah nggak usah jelasin. Intinya rumusan-rumusan itu dia bisa menyimpulkan yang paling mudah inilah bujur sangkar. Itu dengan argumen yang sama. Sejauh ini dua, dan ini adalah bujur sangkar, maka bisa dipastikan yang atasnya dua, yang pinggirnya juga dua. Nah, itu kan meyakinkan. La yumkin ayyaqa fihi asyak, tidak mungkin di situ ada keraguan. Fahadihi jumlatu ma tangduru fihi al-handasatu. Ini adalah sejumlah hal yang diteorikan atau diperhatikan oleh geometri, utamanya geometri teoritis. Wa hadzal ilm, geometri teoritis itu juz'ani, dua bagian. Juz'un, satu bagian, yang duru fil khutut was sutuh, memperhatikan tentang garis dan kalau sutuh kita artikan bangun datar, ya, bangun datar. Wa juz'un fil mujassamat, dan satu bagian fil mujassamat. Mujassamat itu bangun ruang, ya tadi ya, misalnya kerucut ya misalnya. Walladhi yang duru fil mujassamat, adapun geometri yang memperhatikan tentang bangun ruang, yang qasimu terbagi ala hasbi anwa'il mujassamat, terbagi sesuai dengan ragam bangun ruang. Minha mithlu al muka'ab, seperti kubus, ya. Wal makhrut, kerucut. Wal kuroh, bola. Wal ustuwanah, silinder. Wal mangsyurot, prisma. Wason sonoburi, lingkaran. Percaya aja ya, ini saya udah cari di kamus satu persatu. Ustuwanah itu silinder. Iya, silinder. Kayak tadi ya. Ini ustuwanah. Ya, ini ustuwanah. Tapi ustuwanah itu kalau piringan CD itu. Iya, ya betul. Iya. Wa ahaduhuma, yang pertama, ayang duru fi kulli wahidin minha, memperhatikan setiap dari semua tadi ya, baik khutut, sutuh ataupun mujassamat, ala hiyaliha, secara langsung. Misal an-nadar fil khutut ala hiyaliha, seperti melihat, memperhatikan tentang garis pada garis itu, ya. Wasutuh ala hiyaliha, bangun ruang, bangun datar pada bangun datar itu. Wal muka'ab ala hiyalihi, wal muka'ab, dan kubus, ya, pada kubus itu sendiri. Kubus tadi gimana sih? Gini ya, segi empat dalamnya ya, gini kan, ya kan? Mungkin. Ya langsung aja, ya kan? Wal makhrut, kerucut ya, ala hiyaliha, hiyali. Nanti apa maksudnya ala hiyali? Ala hiyali itu langsung melihat dia sebagai dia.
ya, independen, melihat bangun atau garis itu secara independen. Yang kedua wal akhar, yang kedua ayang durofiha, melihat garis bangun datar, bangun ruang, wafi lawahikiha, dan pada hal-hal yang menyertainya, indama yudofu ba'duha ila ba'din, ketika dikaitkan antara yang satu dengan yang lain, relasional. Ini kalau ini dikaitkan dengan ini jadi apa? Nah, ya tadi kan, ini bujur sangkar ketemu dengan apa namanya, segi bujur sangkar seperti apa, ya kan? Atau tadi segitiga ketemu dengan segitiga, ini relasional, ya kan? Nanti di sini nih ukurannya berapa nih, ya kan? Di sini berarti ada segitiga, ada segitiga. Ini apa ini? Nah itu, ini nanti ini yang kedua, teori yang keduanya. Ima bikiasi ba'diha ila ba'd, baik dengan membandingkan antara satu dengan yang lain. Fayang duru fi tawasawiha, maka dia memperhatikan tentang persamaannya, watafaduliha, dan keunggulannya, au ghairi hadaini min lawahiha, atau selain daripada itu dari hal-hal yang menyertainya. Wa imma an tudu'a ba'duha ma'a ba'd, atau salah satu diantaranya diletakkan di yang lainnya, sebagian yang lain. Wa turut tiba, dan kemudian disusun sedemikian. Mithlu an tudu'a, seperti diletakkan wa turut tiba khatton fi sathin, garis diletakkan di bangun ruang, misalnya gini, tambah gini, ya kan? Bujur sangkar di tengah-tengahnya dikasih garis, maka jadi apa? Persegi panjang 2, kayak gitu kan? Apa tadi? Ausathan fijitsmin, atau meletakkan satu bangun datar ke dalam satu bangun ruang, seperti ini kan? Lingkaran itu kan datar. Nah, bangun ruangnya adalah kerucut tadi, ya. Kemudian ausathan fi sathin, meletakkan bangun datar dikaitkan dengan bangun datar yang lain. Au mujassaman fi mujassamin, mengkaitkan antara bangun datar, bangun ruang dengan bangun ruang ke dalam bangun ruang yang lain. Intinya relasi antar bangun, relasi antar apakah bangun dengan bangun ruang dengan bangun datar, atau garis dengan bangun tadi, ya. Ini yang kedua. Wayam bagi, dan seyogianya ayya alama, seyogianya mengetahui seseorang yang belajar, ya, annalil handasati wal ahdad, bahwa sungguhnya di dalam geometri wal ahdad dan aritmatika yang minggu lalu kita sudah pelajari, usulan, ada elemen-elemen, ya. Wa asya'an ahar, dan perkara lain, nasyat antil kal usul, yang muncul dari prinsip-prinsip itu. Ini sebenarnya usul artinya kan prinsip, ya, tapi nanti kalau di bahasa Inggrisnya elemen, ya pondasi seharusnya, ya. Amal usul, semuanya yang pondasi-pondasi di dalam aritmatika dan geometri, famahdudatun, terbatas. Wa amallati nasya'at anil usul, adapun hal-hal yang muncul dari pondasi-pondasi itu, fa ghairu mahdudatin, tidak terbatas. Saya lanjutkan dulu, ya. Wal kitab, dan kitab al-mansub ila Euclides, kitab yang dinisbatkan kepada Euclid. Nah, ini tokohnya, tokoh geometri yang terkenal dan disebut sebagai bapak geometri, itu namanya Euclid. Ini sekarang kita lewati yang tadi, namanya Euclid. Euclid of Alexandria tadi, ya, Alexandria. Tapi di sini Al-Farabi menyebutnya Euclides Al-Futhahuri, Euclid Pythagorean. Pythagorean, ya. Tapi yang dimaksud adalah Euclid Alexandria, ya. Saya sudah nyatat juga di sini. Euclid itu fihi di dalam kitabnya itu usulul handasah, prinsip-prinsip
geometri ya. Wal adat dan prinsip-prinsip aritmatika. Wa al ma'ruf, namanya itu nama dari kitab itu al ma'ruf yang dikenal di kitabin istiqsa ya. Di bahasa Arab buku Euclid ini dikenal dengan istiqsa atau al-usul ya. Tapi ini di bahasa Yunaninya sebenarnya bukunya Euclid itu judulnya adalah Stoiceia. Stoiceia. Tapi di bahasa Inggris judulnya adalah Elements ya. Ini buku ini terdiri dari 13 bab ya. Saya karena disebut kayak gini akhirnya ngulik juga Euclid itu bukunya tadi ya, elemen. Bab pertama geometri bangun datar, garis lurus, segitiga, garis paralel, teorema Pitagoras. Nah, tadi memang bab pertama yang bahas Pitagoras. Bab kedua mengkaji geometri aljabar, yang terakhir berkenaan tentang persegi panjang dan bujur sangkar. Bab ketiga menginvestigasi lingkaran yang telah diteorikan oleh Thales. Ya. Jadi buku ini nih ada Pitagoras, ada Thales. Thales apa mas? Filsuf yang terkenal dengan apa? Air pak. Air benar ya. Oh, air. Arche adalah air betul. Itu filsuf pertama kan? Oh iya pak. Salah satu filsuf awal lah. Bab keempat membahas tentang poligon tadi kan? Poligon itu apa? Dia apa? Bukan sepeda. Bangun datar yang sudutnya banyak ya. Tidak cuma 4 itu, tapi bisa tidak beraturan. Mana tadi? Bab kelima bahas tentang teori proporsi. Bab keenam bahas penerapan teori proporsi pada bidang datar dan teorema tentang bentuk-bentuk yang sama. Bab ketujuh teori bilangan dasar, algoritma Euclid. Bab ke-8 bahas teori proporsi lanjutan, geometri bilangan bulat dan serial geometri. Bab ke-9 bahas penerapan teori bilangan dan kesimpulan serial geometri. Bab ke-10 bahas jarak yang tidak bisa diperbandingkan. Bab ke-11 bahas tentang stereometri elementer dan proposisi mendasar geometri dimensional. Bab ke-12 bahas geometri proporsional yang berkenaan dengan volume kerucut, piramida, silinder. Bab ke-13 bahas benda padat platonis. Ada 3 sebenarnya ya. Ada 3 filsuf ini Plato juga. Artinya Euclid itu dia itu filsuf abad ke-4 sebelum Masehi. Sementara Socrates sama Plato itu kan baru kelima mas. 1 abad setelahnya. 500. Iya. Ini 1 abad setelah Socrates. Nah tadi Aristotle itu kan dikenal sebagai bapak logika kan, karena dia mensistematisasi logika. Euclid ini adalah bapak geometri dikenalnya. Sebenarnya kalau aritmatika, dia juga membahas aritmatika, tapi aritmatika yang dikenal sekarang itu malah justru tokohnya itu India sebenarnya. Yang lebih dikenalkan oleh Khwarizmi nanti. Iya, tapi Khwarizmi itu tidak menemukan sendiri, dia belajar dari India itu. Yang Arabic. Sekarang yang angka 1 0 sampai 9 itu kan disebut sebagai Arabic number kan. Dia sebenarnya itu Indian number aslinya. Nah tadi Euclid lebih dikenal sebagai bapak geometri ya. Wa nadhar fiha bitoriko ini. Cara berpikir teoritis di dalam geometri itu ada 2 model, ada 2 metode dalam geometri. Thoriqut tahlil analitis, wa thoriqut tarkib dan metode sintesis. Tapi ini lebih tepat konstruktif. Wal aqdamiyun, para pendahulu min ahli hadal ilmi, dari yang ahli di dalam ilmu geometri, kanu yajma'una fi kutubihim, mereka menyatukan di dalam buku-buku mereka baina thoriqo ini, di antara 2 metode, tahlil dan tarkib, analitis dan sintesis atau konstruktif. Ilal Iklidis, kecuali Euclid. Fa innahu Euclid nadoma ma fi kitabihi
mensistematisasi di bukunya Al-Tariq Tarkib Wahdahu dengan metode sintesis atau konstruktif saja. Jadi di aritmatika itu ada dua metode. Pertama analitis, kedua adalah sintesis. Tapi saya membaca di bukunya Robin Hartshorne, Geometry Euclid and Beyond, itu dia tidak menggunakan istilah sintesis tapi konstruktif. Maksudnya apa? Kalau metode analisis di sini adalah ada menjelaskan teori, kan? Kalau analitis itu kan mengurai sesuatu. Kalau tarkib itu merekonstruksi sesuatu. Artinya ketika ketemu satu orang, oh ini enggak, misalnya piramida. Nah, piramida itu kan segitiga digabung berapa? Ada 4 kan ya? 4 segitiga, kemudian di bawahnya adalah segi 4, ya kan gitu kan? Kan segitiga ketemu kayak gini. Nah itu yang dilakukan oleh Euclid bukan menteorikannya, tapi menggambarkannya, mengkaitkan sistemnya itu, membuktikan, digambar. Alat bantunya itu 2. Ini menurut Hartshorne itu, penggaris dan jangka. Jadi kadang dia membuat lingkaran, yang jangka tau ya, yang itu loh, semua gitu. Dan penggaris. Ya zaman dulu alatnya pasti masih sederhana. Intinya dia di sini ya. Saat menghadapi suatu teori, geometri Euclid tidak menganalisis teori itu. Sebaliknya yang dilakukan oleh geometri Euclid adalah membuktikan suatu teori jika sudah ada suatu teori dengan mengilustrasikannya dalam suatu gambar yang pada tataran tertentu justru menemukan teori baru yang bisa diilustrasikan juga. Metode konstruksi dengan kata lain bernuansa pembuktian yang membangun, bukan sekedar pemahaman yang mengurai. Jadi gitu. Jadi misalnya ada sesuatu itu digambar ya, bener nggak ukuran semacam itu? Misalnya apa? Teorinya Pythagoras misalnya gitu kan. Oh ini sudutnya berapa? Itu dia digambar dan nanti bisa diukur, dibuktikan dengan ukuran yang digambar oleh dia. Itu tarkib. Itu saja. Wah, yang penting hatam lah ya. Maksudnya tentang geometri yang model kayak ngono-ngono. Penting kalian nggak ada PR untuk kemudian selanjutnya bikin, nggak usah. Udah kayak kuliah. Mulai itu waktu SD aja. Udah kayak kuliah banyak. Emang bener. Iya. Tapi ya ini namanya juga pengantar ya. Intinya menariknya adalah Al-Farabi itu memberikan garis besar saja. Geometri itu ada yang praktis, ada yang teoritis. Teoritis yang praktis yang kita praktekkan, yang teoritis ya tadi yang kita pelajari di sekolah dulu ya. Mungkin di perkuliahan juga kalau yang jurusannya matematika juga dia akan terus itu membahas itu. Nah, semacam itu, dan itu jadi mensimplifikasi sebenarnya. Adapun sekarang geometri udah sampai apa? Wow, udah pembahasannya udah kemana-mana pasti ya. Seperti aritmatika pasti sudah kemana-mana. Tapi bagi filsuf-filsuf klasik itu sesulit-sulitnya ilmu matematika sekalipun itu mereka itu mensimplifikasi gitu. Kayak tadi kan geometri itu punya prinsip-prinsipnya udah ditulis oleh Euclid. Artinya belajar ya bukunya Euclid ini gitu kan. Karena ini nanti ada tinggal ngembangnya. Artinya yang ada di geometri sekarang ya perkembangan lebih lanjut dari Euclid. Prinsipnya ada di Euclid gitu. Itu saja. Cukup ya? Mau nanya? Al-Farabi itu tidak membawa sesuatu yang baru apa ya dalam ini? Enggak juga. Di sini dia hanya pengantar sih mas. Pengantar, enggak baru. Merangkum ini pak, ilmu. Iya. Cuma meneruskan Al-Kindi Ibnu Sina kaitan sama ilmu secara global aja mereka. Menerangkan kembali apa yang disampaikan Al-Kindi Ibnu Sina tentang bagaimana melihat ilmu gitu pak. Al-Kindi belum lahir. Bukan Al-Kindi. Ibnu Sina belum lahir. Al-Kindi udah. Al-Kindinya. Ini justru Al-Farabi gurunya Ibnu Sina. Guru tidak langsung ya. Lebih tepatnya gini. Di mana posisinya Al-Farabi? Al-Farabi apakah dia membarui secara di dalam hal ini ya enggak sih, enggak dia. Nanti dia pembaruannya di musik mas. Pembaruan diukur pada konteks zaman dia ya.
Kalau zaman sekarang yang mungkin ya udah out of date juga, ya kan. Tapi zaman itu memperkenalkan Euclid di Arab hal yang baru, Mas. Baru ini. Saat itu ya. Ada itu membawa kayak zaman sekarang siapa teoritis yang dianggap misalnya kalian memperkenalkan apa ya yang nulis Sapiens siapa tuh? Yuval Harari. Nova, itu kan kalau kemudian kalian fase itu kan seolah-olah baru kan? Ya karena orang baru kan gitu. Ya zaman itu kemudian dia memperkenalkan Euclid. Selama ini kita mempraktekkan geometri sehari-hari kan? Nah, padahal ada loh teorinya. Nah gitu kan. Saat itu orang Arab belum kenal, Mas, belum kenal. Jadi pembaruannya minimal di zamannya. Tapi sejauh mana Al-Farabi berkontribusi di situ, di teori itu, kita harus tinjau lagi ya. Tapi ngukurnya nggak bisa dengan zaman sekarang, Mas. Ya. Ngukurnya dia di saat itu. Ya. Kayak misalnya di ranah logika misalnya kayak kemarin ya, itu kan salah satu pembaruannya ya dia dari 8 logika jadi 5 gitu. 5 itu kemudian semuanya dipakai. Sementara di Eropa yang dipakai dari 8 itu cuma 5. Retorika dipisah, poetika dipisah, topika dipisah. Artinya cuma 5. Nah, sementara siapa namanya? Al-Farabi 8 dipakai semua dan 8-nya direngkas gitu. Jadi gitu sih. Jangan dibayangkan memunculkan suatu baru itu harus murni itu nyaris nggak ada yang baru sekarang di dunia ini, nggak ada yang baru. Selalu kita mengembangkan. Makanya perlu membaca teori sebelumnya itu kayak kita kalau bikin skripsi atau tesis atau disertasi kan ini kan ada penelitian sebelumnya kan tinjauan pustaka itu Mas. Pembaruannya paling kecil Mas, nggak banyak amat. Orang sedunia akhirat belum bahas ini ya gitu paling. Tapi yang belum dibahas itu kecil banget sebenarnya, ya kan? Karena itu kan orang udah bahas banyak. Mas Pai ini kan pakar Gus Dur kan? Ya kan? Dia harus mencari apa yang belum dibahas orang sedunia akhirat tentang Gus Dur. Nah itu kalau itu ternyata udah dibahas orang, ya nggak ada yang baru ya Bang. Nggak ada yang baru. Cuci gudang lulus Pak. Iya. Cuman Al-Farabi itu dikenal jenius. Dia sintetis. Orangnya salah satu pembaruannya dari Al-Farabi adalah nanti kita akan ketemu dia itu menggabungkan Mas antara A dan B gitu. Ada satu buku dia yang tipis judulnya Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Al-Jam'u penggabungan baina di antara Ra'yil Hakimain. Pendapat dua filsuf, Plato dan Aristotle. Plato dan Aristotle itu kan sebenarnya dua filsuf besar yang punya arus sendiri-sendiri. Oke, Plato itu gurunya Aristotle, tapi ini murid punya mazhab sendiri. Ini punya mazhab sendiri. Nah, Al-Farabi itu gabungin dua-duanya. Bahwa ini ada titik tertentu mereka sama loh. Nah, itu sampai detik ini masih diperdebatkan. Ini ngaco nih bagi orang yang tadi ya Platonian murni itu, bagi mereka Al-Farabi ngaco. Bagi yang Aristotelian murni juga ngaco. Walaupun secara kategoris tuh Farabi itu peripatetik kan Pak ya? Masa iya Pak ya? Tipikalnya. Iya. Cuman gini Mas, tipikal Al-Farabi itu bagi Ghazali peripatetik, Aristotelian. Tapi kalau kalian baca History of Islamic Philosophy-nya Majid Fakhri, dia menyebutnya Neoplatonis. Gabung-gabungin, ya kan? Iya. Tipikalnya kalau dia kuat di logika itunya, apakah aspek tentang idealitas sama spiritual itu masuk apa tidak? Ketika dia sebagai logikawan, Al-Farabi itu Aristotelian. Tapi ketika dia menulis itu loh, Ar-Ra'ahil Madinah Al-Fadilah, dia Platonis plus Neoplatonis. Maka dia bahas soal faid, emanasi, ya kan? Itu gak dikenal di Aristotle. Artinya memang campur baur Mas. Jadi apa kontribusi Al-Farabi di bidang filsafat di zamannya?
dia bisa mengawinkan berbagai pengetahuan. Kayak misalnya tadi tentang akal 12 ya, akal 12 ya, akal 12 akal 7. Itu tentang teori akalnya itu kan ada keselarasannya dengan Imam 12 juga di Syiah, ya kan? Itu pinter-pinter dia gitu. Gitu. Kemudian duannya Plotinus jadi diselaraskan dengan Islam. Jadi kelebihan filsuf model Al-Farabi dalam hal ini pandai untuk mengawinkan gagasan-gagasan, mensintesiskan ini dengan apa yang baru dari dia, ya perlu penelitian lagi itu, ya. Itu ya. Wes, bungkus, matur nuwun. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.